Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. masih sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kita bisa bertemu kembali pada acara hari ini dengan tema modul ajar. Ya, Bapak Ibu pernah membuat modul ajar? Pernah. Nah, itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Sangat penting untuk acuan kita dalam memulai pembelajaran. Agar pembelajaran kita tidak simpang siur untuk memberikan materi kepada siswa kita. Baik, saya mulai. Acara pada hari ini adalah masalah materi modul ajar. Pertama-tama marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi modul ajar kita akan dimulai. Silakan ditampilkan. Oke. Ini modul ajar yang sudah fix ya Bapak Ibu dari Kemendikbud. Jadi kita tidak usah merubah-rubah lagi. Yang pertama ada agenda seri. Di antaranya adalah konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, komponen dari modul ajar ini garis besarnya ada 4 Bapak Ibu ya. Ada konsep, ada komponen, ada prinsip, dan prosedur. Oke, baik kita lihat satu persatu. Dari konsep modul ajar terlebih dahulu. Next. Oke, konsep modul ajar. Bisa dilihat dengan jelas, Bapak Ibu? Di sini bisa terbaca konsep modul ajarnya? Bisa. Ya. Jadi konsep modul ajar itu terdiri dari modul ajar, ada alur tujuan pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja keempat konsep tersebut? Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik tentunya. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, di sini guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar tersebut agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Oke, kita lihat selanjutnya. Next. Oke, komponen modul ajar. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan apa maksud dari modul ajar, sekarang ada komponen modul ajar. Komponen modul ajar di sini bisa kita lihat adanya informasi umum, adanya kompetensi inti, dan lampiran-lampiran. Itu beberapa komponen yang dapat kita lihat dalam modul ajar nanti ya Bapak Ibu ya. Adanya informasi, adanya kompeten inti, komponen inti, dan lampiran. Oke, next. Tidak tampil. Ya, ini yang pertama informasi umum tadi, komponen modul ajar. Bisa kita lihat dalam informasi umum itu terdapatlah nama si penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul tersebut. Selanjutnya ada jenjang sekolah, apakah dia berupa SD,
SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya ada kelas yang harus diisi, kelas berapa, dan alokasi waktu. Nah, itu informasi umum yang pertama dari komponen modul ajar tersebut. Next. Oke. Selanjutnya, informasi umum yang kita peroleh dari komponen modul ajar ini adalah kompetensi awal. Jadi kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan, yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Oke, next. Ya. Dalam komponen tadi ada profil pelajar Pancasila, dan itu harus dicantumkan di dalam modul ajar kita, Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Ya, jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu kalau di modul tidak harus disebutkan satu persatu, tidak harus ada di dalam modul semua, karena profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen yang harus kita capai di sana. Tetapi dalam tiap-tiap modul itu, kita hanya menyertakan satu saja atau dua saja ya profil pelajar Pancasila di dalamnya. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila yang saling keterkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalam materi pelajaran, pedagogi, atau kegiatan proyek dan asesmen. Nah, di akhir nanti ada asesmen atau penilaian. Oke, next. Ya. Nah, komponen modul ajar yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Jadi, kalau semua sudah kita lampirkan, kita harus sebutkan sarana dan prasarana yang harus didapatkan dalam modul ajar tersebut. Next. Oke, selanjutnya adalah target. Target kita adalah peserta didik. Nah, peserta didik reguler, tipikal, bisa berupa umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna pelajaran dan memahami materi ajar tersebut. Peserta didik dengan kesulitan belajar, apakah dia memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa, dan dari pemahaman materi ajar. Nah, kurang percaya diri, kesulitan berkomunikasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi ya, HOTS ya, high order thinking skill, dan memiliki keterampilan memimpin. Ya, dalam komponen modul ajar ada model pembelajaran. Next. Ya. Tujuan pembelajaran harus kita cantumkan di sana, apa yang menjadi tujuan kita dalam mengembangkan pembelajaran itu. Next. Pemahaman bermakna. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Contoh yang lain, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, itu pemahaman nalar. Oke. Next.
Selanjutnya, di dalam modul ini ada pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi materi kita itu harus berhubungan dengan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu ya. Contohnya pada pembelajaran menulis, seperti cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Next. Iya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, itu pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu ya. Memancing. Kata orang itu memancing, kata kita. Oke, next. Nah, inti dari modul ajar tersebut adalah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi di situ setelah kita melewati tujuan, melewati profil pelajar Pancasila, melewati elemen-elemen yang sudah kita lakukan di awal, maka kita masuk ke kegiatan inti. Oke, kegiatan inti ini adalah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Silakan, next. Yang terakhir adalah assessment. Iya, assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jadi kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis assessment, ada assessment sebelum pembelajaran dinamakan diagnostik, assessment selama proses pembelajaran disebut formatif, dan assessment pada akhir proses pembelajaran disebut sumatif. Lanjut. Next. Oke, next. Lanjut. Nah, ya, LKS, selanjutnya LKS, glosarium, daftar pustaka. Ini kita cantumkan di akhir modul pembelajaran. Oke, lampiran. Oke, glosarium, daftar pustaka. Oke. Nah, terus. Oke. Di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa komponen dan elemen yang harus ada di dalam modul ajar tersebut yang harus kita kembangkan menjadi materi-materi hingga mencapai tujuan. Berikut saya tampilkan contoh dari modul ajar biar nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Silakan kita kasih contoh. Oke. Nah, berikut berhubung kita dari jurusan bahasa Inggris, jadi dalam bahasa Inggris kita kembangkan satu judul dulu. Di dalam guru penggerak, oke. Ini contohnya Bapak Ibu ya, boleh dilihat. Adanya fasenya di sini adalah fase E, yang kita gunakan karena fase E ini adalah kelas 10 SMK dan SMA. Di samping bisa tuliskan profil pelajar Pancasilanya, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaiannya. Terus bisa dilihat contohnya. Next. Turun lagi. Ya, jenis assessment, metode, tujuan pembelajaran,
Jadi ini sama seperti RPP Bapak Ibu ya, tapi lebih dikembangkan lagi dan lebih simple. Oke, bisa dilihat ada deskripsi umum. Nanti saya kasih share contoh ini ya ke Bapak Ibu. Ya, ada catatan guru, ada pembelajaran. Nah, modulnya di sini. Modulnya dan kegiatannya sudah kita cantumkan di sini. Next, terus sampai selesai. Oke. Ya. Jadi lengkap ya Bapak Ibu ya, sama seperti RPP. Nah, ini terakhir. Ada uraian materi. Ya, ada uraian materi. Jadi di sana kita tampilkan materinya. Karena modul samar seperti lembar kerja siswa. Ya, oke. Iya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar modul ajar kita? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah sangat jelas sekali Bu Mary. Minta di-share aja ya Ibu. Ya, terima kasih. Saya kira cukup sampai sekian materi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, boleh langsung menghubungi saya. Ya, kita share sama-sama. Tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa berbagi. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.